Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kami tahu Tuhan tanpa penyertaan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Berkati kami menjalani hari-hari yang semakin jahat Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu beserta kami Tuhan. Roh Kudus bimbing setiap jemaat di tempat ini agar mereka mengerti akan rencana indah dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang kemarin lusa Tuhan tertimpa bencana kebanjiran Tuhan di ibu kota Bandar Lampung Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang kuatkan hati mereka Tuhan. Beri ketabahan dalam setiap hati mereka Tuhan. Ketuk Tuhan setiap hati orang yang akan membantu mereka Tuhan. Bantuan pangan, sandang, Kau ketuk hati mereka Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara Tuhan. Dan kami tahu semua indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar Engkau semakin besar, hamba-Mu semakin kecil. Sembunyikan di balik salib-Mu yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan akan isi hati Tuhan, akan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Wah, penuh ya. Belum terlambat saya mengucapkan Happy New Year? Belum ya, masih Januari ya, belum terlambat ya. Happy New Year? Happy New Year ya. Resolusi di tahun 2025 kira-kira apa ya? Ada resolusi? Saya mau berolahraga. Yang ketawa pasti ikut doa jemaat ya, Jumat kemarin ya. Resolusi saya 2025 saya mau berolahraga. Ada gitu, ada yang resolusinya saya mau lebih dekat lagi pada Tuhan. Ada? Yang ada katakan amin. Waduh, ini hebat Pak. Pak Kris hebat, jemaatnya ini rohani banget ya. Ada nggak yang resolusinya di tahun 2025 digit di rekening BCA-nya nambah? Ada nggak? Amin, ada ya. Pikir saya nggak ada, rohani semua ya. Ada ya. Kalau bahasa rohaninya agar berkat jasmani itu ada di tahun 2025 seperti itu ya. Kita percaya bahwa Tuhan, kan kalau Alkitab ngomong langit tahtanya, bumi tumpuan kakinya, benar nggak? Besar nggak Tuhan? Besar. Dompetnya besar nggak? Hah? Kecil? Besar. Bayangin. Dompet Tuhan besar nggak? Oh, gak yakin ini, nggak beriman nih Pak. Dompet Tuhan besar nggak? Besar dompet Tuhan, ya, beriman. Jadi kita cuma meminta seperti itu. Perkara kita diberkati, nggak diberkati, kita percaya dengan iman bahwa kita diberkati seperti itu ya. Tahun 2025 ini temanya level up ya. Kaosnya bisa beli di Keranjang Kuning ini. Ini kaos khusus ya, nggak sembarangan dijual ya. Mungkin langsung aja kita tancap gas, langsung ayatnya tolong tampilkan di Yesaya. Oh iya, perkenalan diri ya. Yang belum tahu saya Sukandar. Istri saya sedang melayani di Joykit di bawah. Itu saya melayani di pemimpin kesan CG Family, CG1 alias Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen Okumene Lampung, penugasan dari gereja ini. Juga sebagai koordinator VMM, yang kalau ada kita nobar bola, ya itu VMM yang nyenggarain. Tahun ini belum, doakan kita nobar bola lagi ya. Yang mau katakan amin? Amin. Indonesia ada nggak ini ya? Ini mungkin kita penyisian Piala Dunia ya, kita doakan biar stay out, tapi tetap Indonesia bisa lolos ya, kita doakan seperti itu ya. Yuk langsung, next. Thank you Sony, udah mengedit. Saya punya, masih banyak belajar, mestinya level up, saya harus belajar Canva, tapi ya lumayan lah gitu, udah ada Sony, saya pikir buat apa saya belajar Canva, ada Sony, tinggal ngasihin Sony. Saya membuat, Sony yang menyempurnakan. Ya, yuk sama-sama kita baca yuk, supaya nggak ngantuk. Oke? 1, 2, 3 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan amin. Di tahun 2025 ini kita harus level up. Itu yang menjadi tema kita tahun 2025. Level up itu apa sih? Level up itu adalah kita berubah menjadi speknya menjadi lebih tinggi, seperti itu. Semua dalam segala aspek kita, nggak cuma rohani, jasmani juga iya, seperti itu. Ayat itu berkata seperti itu. Untuk level up itu Tuhan menyediakan beberapa tools, beberapa perlengkapan seperti itu. Di minggu keempat ini kita bicarakan mengenai diperbaharui. Sama-sama kita katakan diperbaharui. Ya, kita seperti itu. Next. Apa sih diperbaharui itu? Siapa yang menerima diperbarui itu? Ya, jadi kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kata yang dipakai ciptaan baru adalah kainektisis. Ya gitu. Jadi, tesis itu ciptaan ya. Jadi kalau di bahasa perjanjian baru kita, bahasa Yunani itu ada 2 kata yang dipakai untuk yang namanya baru. Yang pertama adalah neos, yang kedua adalah kainos. Kaine itu dari bahasa sifatnya kainos, ya seperti itu. Bedanya seperti ini. Kita beli nih mobil baru, mobil listrik baru. Bulan lalu lah, bulan Desember kita beli. Kalau Januari sekarang itu namanya mobil baru apa mobil bekas? Bekas. Begitu keluar showroom langsung turun 30%, benar nggak? Ya, itu namanya neos. Ya, kita beli handphone baru nih, Desember yang paling canggih lah, handphone yang paling canggih seperti itu. Kita beli Desember, Januari ini dinamakan handphone kita handphone bekas, itu neos. Kalau kainos itu berbicara mengenai kualitas. Jadi begini, neos itu kan kita kadang-kadang kita beli mobil, kadang-kadang di SMS atau di WA ya sama showroom, Pak Joko, contoh ya, Pak Joko bisa ke showroom, kita akan upgrade sistem mobil Bapak, kan sekarang mobil cuma full elektrik semua udah canggih ya. Pak, coba ke dealer, kita mau memperbarui software di mobil Bapak, seperti itu ya. Nah itu yang namanya kainos. Handphone juga ya, kan sering ya kita dapat di handphone, tolong update, bener nggak? Kalau neos berbicara mengenai yang sifatnya adalah fisik seperti itu. Tapi yang kainos berbicara mengenai yang ada di dalam, seperti itu. Jadi tahu ya bedanya. Yang ngerti katakan amin. Yang masih bingung katakan amin. Yang ngantuk katakan amin. Masih ngantuk ya. Ya seperti itu ya. Itu yang perbedaannya antara neos dan kainos. Kata yang dipakai di 2 Korintus 5 ayat 17 itu kainos. Jadi yang di dalam diperbaharui terus menerus. 2-3 bulan sekali kita pasti di WA atau di SMS, tolong update iOS kita, tolong update program kita di handphone. Pak, tolong ke bengkel untuk upgrade mobil Bapak, seperti itu. Itu yang namanya kainos. Diperbaharui terus menerus berbicara mengenai kualitas. Ya. Tapi ada masalahnya. Ada beberapa hambatan yang membuat kita nggak bisa diperbaharui, nggak mau diperbaharui. Next. Ada dua hal yang membuat kita nggak bisa diperbaharui. Yang pertama, faktor internal, diri kita sendiri yang tidak mau berubah. Saya biasa-biasa aja lah. Kita abaikan handphone kita, tolong update, kita abaikan sehingga lama-lama handphone kita nge-hang. Kita abaikan, dipanggil ke bengkel, bodo amat lah, biarin mobil gua nggak usah ke bengkel, gua sibuk. Sehingga kalau terjadi apa-apa, nah kan Pak, udah saya bilang, kita harus update seperti itu. Diri kita sendiri yang melarang kita untuk update. Kita nggak mau update lah, biarin seperti ini, nggak apa-apa, seperti itu. Nanti saya terangkan satu-satu. Sedangkan faktor eksternal adalah intimidasi dari iblis sendiri.
Kita bahas satu-satu ya, ngebut ini kita. Tolong pasang seat belt, kita mau ngebut ya. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor internal diri kita sendiri. Albert Einstein ngomong begini. Coba ditanyakan Albert Einstein. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Albert Einstein ngomong gitu. Bahasa sehari-harinya, lu gila ya, ngarepin hasil yang baik tapi lu nggak berubah caranya. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Nggak berubah caranya. Suatu kegilaan buat kita. Kita nggak mau berubah, kita tetap jadi jemaat yang baik. Kita nggak mau pindah tempat duduk. Thank you Ko Henry, selalu di sana. Bukan maksud Ko Henry, tapi kita nggak mau berubah. Pokoknya gue duduk baris kedua di tengah, gue nggak mau berubah. Gitu. Pandangannya berubah nggak? Enggak. Tetap aja. Oh ya, tolong beri saya bintang 5 ya. Kemarin katanya kok yang khotbah kalau Ko Sukandar itu selalu di bawah, nggak pernah di atas. Saya yang di belakang nggak kelihatan katanya. Aduh, maafkan. Saya suka khotbah di bawah karena mendekatkan kita gitu ya. Kayak Telkomsel ya, mendekatkan yang jauh. Saya suka. Kalau di atas tuh seolah-olah saya lagi berbicara begini nih. Nah, gitu. Jadi kayaknya saya nggak suka. Saya suka di bawah seperti ini. Nah, jadi suatu kegilaan kalau kita nggak ubah cara kita mengharapkan hasil yang lebih baik. Itu udah pasti. Suatu saat saya mau pulang dari Jakarta ke Lampung naik pesawat itu, seperti gitu. Naik pesawat, namanya orang Indonesia kalau nggak mepet nggak seneng, ya mepet banget. Pesawat itu kalau nggak salah jam 11. Saya berangkatnya dari Kemayoran setengah 10. Naik taksi ke PIK, bisa mundur jam 5, jam 6. Saya berpikir gitu. Berdualah kita ini, nggak ada kabin gitu, seperti itu. Set, udah keluarin koper, sudah check in, sudah terima boarding pass. Boarding passnya ditulis bahwa bakal mundur, pergi naik taksi. Chit chat, makan, sampai kurang lebih jam 2. Jam 2, bro balik. Tiba-tiba ada WA masuk. Pesawatnya mundur, jam 2 mau berangkat. Cilaka bro, cilaka kita. Cilaka. Saya berpikir begini, bagaimana caranya saya bisa terbang? Tetap terbang. Pesawat udah pasti ditinggal, nggak keburu. Setengah 2 dari PIK, jam 2 pesawat udah berangkat, nggak keburu, udah. Kalau dalam pikiran saya, ya, kalau kita lapor seperti biasa, udah pasti, Pak, udah terbang Pak, Bapak beli tiket lagi deh, begitu. Mengharapkan hasil yang sama nggak mungkin. Jadi caranya gimana? Jangan ditiru ya. Sampai counter, Mbak,
yang jam 4 udah terbang belum? Pak, Bapak terlambat jam 2. Gebrak counter. Gimana Mbak ini? Jangan ditiru ya. Saya ini baru lihat ini SMS nih, baru lihat WA nih. Masa bisa dimundur-mundurin? Belaga galak. Belaga galak seperti itu. Correct me if I'm wrong. Yang membuat pesawat nunggu itu apa? Pertama, kita orang penting, benar nggak? Presiden, menteri, mungkin ditunggu, ya nggak? Kedua, ini standar keselamatan ya. Koper yang masuk bagasi udah masuk, orangnya nggak berangkat, pasti dicariin, benar nggak? Kalau kita lagi nunggu di bandara kan sering ya, orang keliling gitu udah mepet waktu. Penerbangan Medan, Garuda Indonesia nomor penerbangan segini, yang bernama Ko Henry ditunggu, oh bukan, Pak Henry ditunggu untuk segera masuk ke pesawat, bener nggak? Itu udah standar. Jadi kalau koper kita udah masuk, kita nggak bisa lagi orangnya nggak masuk, itu udah standar keselamatan. Orangnya harus masuk, atau kopernya dicari di antara kabin yang luas gitu, dicari ini kopernya dibawa turun seperti itu udah standar. Dua-dua tidak terpenuhi. Yang ketiga yang pernah saya alami, saya pernah hampir ditinggal tapi saya pesawat lanjutan. Jadi saya mau ke Bengkulu, harus transit ke Jakarta Bengkulu ya. Kan udah jadi orang Indonesia ya. Pesawat jam 11, berangkat dari Bandar Lampung dari rumah setengah 10, bagus. Terlambat nggak? Terlambat, macet seperti biasa tadi. Begitu sampai counter, Pak, ke Jakarta Pak? Iya. Ke Bengkulu ya lanjutan? Iya. Wah, Bapak hampir terlambat. Check in di counter, apa yang dilakukan? Saya baru pernah mengalami, nggak tahu saudara pernah nggak? Tahu yang conveyor belt yang buat di counter check in di belakang kan? Saya lewat lubang itu, saya pernah merasakan, saya lewat lubang itu. Lewat lubang conveyor belt, langsung di mobil yang buat ngangkut bagasi, duduk di mobil sama supirnya yang ngangkut itu, kayak mobil golf yang buat ngangkut, ke pesawat, dicemberutin satu pesawat. 3 hal itu nggak tercapai. Jadi yang saya harus lakukan apa? Sesuatu yang berbeda. Saya gebrak-gebrak counter, marah-marah, pakai ngoceh-ngoceh, pakai marah-marah. Mbaknya pusing, akhirnya bilang, oke Pak, jam 6 ada pesawat lagi katanya. Bapak mau nggak? Mau, tapi dekat WC. Oke, nggak ada masalah. Akhirnya saya duduk di dekat WC, percis di paling belakang di dekat WC ada 2 kursi tersisa seperti itu. Adalah gila kalau kita mengharapkan sesuatu yang hasilnya maksimal, hasilnya optimal. Kalau kita nggak ngerubah cara kita, itu udah prinsip. Ya. Yang kedua adalah faktor eksternal, intimidasi dari iblis. Ya. Next, intimidasi iblis. Nah, intimidasi buat sudut pandang yang salah terhadap Tuhan, orang lain, diri kita sendiri. Saya mau tanya nih, yang pertama Tuhan nih. Ikut Tuhan pasti diberkati. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi ya, pikirkan baik-baik. Ikut Tuhan pasti diberkati, yang setuju katakan amin. Maaf, salah. Coba cari di Alkitab, di Matius 16, di Markus 8. Kata Yesus ngomong apa? Kamu mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Nggak ada yang berkata, kamu mau ikut aku, kamu pasti diberkati. Nggak ada. Pola pandang yang seperti itu yang membuat kita berkata, pasti ikut Tuhan nggak diberkati. Kalau nggak diberkati ada yang salah dalam hidup gua. Nggak seperti itu. Karena Alkitab nggak menjanjikan seperti itu. Di awal saya bilang kita cuma bisa mohon, Tuhan di tahun 2025 biar rekening saya di BCA dikitnya nambah. Kita cuma bisa mohon. Tapi Tuhan nggak menjanjikan seperti itu. Itu pola pandang yang salah. Kita sebagai pembicara di mimbar itu harus berkata yang sejujur-jujurnya. Banyak orang ngomong teologi kemakmuran, bahwa kita kalau ikut Tuhan diberkati. Alkitab nggak berkata seperti itu sayangnya. Ikut Tuhan adalah kita sangkal diri kita, pikul salib, dan mengikut Dia. Itu yang Tuhan katakan. Yang baru sadar katakan amin. Yang sudah mulai ngantuk boleh cuci muka ya. Ada WC di belakang. Nah seperti itu. Orang lain, kita berpikir ya,
Gue mah nggak perlu ke gereja, gue nggak butuh orang lain, yang penting gue berdoa di rumah, baca Alkitab di rumah, it's okay, cukup. Tapi kekristenan adalah kita berhimpun, kita berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Kita butuh orang lain, jujur. Maafkan jemaat, sekali lagi kita pindah tempat ibadah. Biasanya di Yuna ya, Lidemun, sekarang pindah ke Palamkit. Minggu depan ke Lidemun lagi. Minggu depannya lagi pindah lagi ke Palamkit, maafkan. Saya ngobrol dengan Coco Robi nggak hadir ya, lagi liburan dia. Rob, bro, gue panggilnya bro kan, cuy, saya panggilnya. Cuy, kayaknya gimana ya? Kayaknya di ibadah biasa kan kita di Yuna ya, di Lidemun ini kayaknya ngerasa gimana kurang gitu ya, kurang, tapi nggak tahu apa yang kurang gitu. Tempatnya ya look like sama mirip, tapi ada yang kurang nih, nggak tahu kenapa, gue nggak tahu. Koko Robi ngomong, kau tahu nggak yang kurang apa? Biasa kalau kita di Yuna, begitu saya ibadah kita ngumpulnya di ruko, itu udah hal umum. Kita saya ibadah kita ngumpul di ruko, ngobrol lah, ngopi lah, seperti itu, bener nggak? Tiba-tiba di Lidemun setelah selesai ibadah kita ngapain? Pulang, bingung. Iya bro, ini bener kata saya. Saya tuh jarang nimbrung ya, kalau mereka di ruko ngobrol itu, saya tuh jarang nimbrung. Tapi waktu ngelihat Ko Henry lagi pakai mug gitu yang ganti-ganti koleksinya gitu ya. Ngelihat Ko Iksan lagi ngopi, ya Ko Iksan. Ngelihat Ko Hendra lagi main HP itu saya merasa bahwa kok rame ya, kok seru ya gitu ya. Begitu Lidemun salaman pulang gitu, kayaknya ada yang kurang gitu. Ya, mungkin Kotaurus mesti sediain sofa di bawah Kotaurus. Supaya kita bisa chit-chat sama mesin kopi gitu, pasti sip gitu. Ya, ada yang kurang gitu. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Sebenarnya jujur kita nggak bisa hidup tanpa orang lain gitu. Bener gak ya? Kita nggak bisa hidup kalau orang lain itu nggak ada dalam hidup kita gitu. Kita harus ada orang lain yang menyertai kita. Saya seneng banget gitu. Ngelihat aja udah seneng gitu. Ngelihat Ko Henry, ngelihat di pedal pun saya nggak ikut nimbrung, saya seneng gitu. Itu. Pernah dengar ya istilah Blue Zone? Blue Zone itu adalah suatu daerah di dunia itu yang punya angka harapan hidup tertinggi. Seperti itu. Jadi kebanyakan namanya centurion ya. Centurion itu orang yang umurnya di atas 100 tahun. Itu ada risetnya. Saya pernah nonton di Netflix 2-3 bulan yang lalu. Contohnya ya, Okinawa, Jepang. Itu harapan hidup manusianya itu di atas 100 tahun. Rata-rata seperti itu. Hebat. 90-80 itu udah umum buat mereka. Udah gitu Sardinia, Itali. Itu harapan hidupnya tinggi juga. Mereka awet muda seperti itu. Bukan awet muda ya, awet tua. Salah, awet muda. Awet tua. Jadi angka hidupnya tinggi banget. Udah gitu di Loma Linda, California, itu mereka harapan hidupnya tinggi. Semuanya mempunyai pola yang sama. Polanya apa? Makan sehat, tentu saja. Jadi mereka itu nggak pernah yang namanya makan processed food ya. Jadi mereka makan real food. Semuanya pemakan babi nggak? Kabar baik buat saudara, pemakan samcan, mereka semua pemakan babi dan mereka berumur panjang. Tepuk tangan ya. Itu semua kita tahu. Itu semuanya sains. Yang makan sehat, makan real food, umurnya panjang, itu sains. Pemakan babi nggak ada sainsnya, yang makan babi umurnya pendek nggak ada. Pemakan babi pada senyum semua di tempat ini. Ya, jadi itu sains. Ya. Dan mereka punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Ini saya kaget sekali. Rata-rata mereka tinggal di pegunungan. Di Loma Linda nggak di pegunungan ya. Mereka di satu komunitas yang ada gereja besar, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Tapi rata-rata tinggal di pegunungan dan semua sama. Orang yang berumur panjang itu kakinya kuat. Apa hubungannya? Bener gak? Coba, apa hubungannya? Kaki kuat, berumur panjang. Rata-rata mereka begitu, kakinya kuat, berumur panjang. Ada yang tahu kenapa? Hah? Kenapa? Suka jalan, suka olahraga. Hampir benar. Mama saya kemarin jatuh ke lantai. Udah gitu dia nggak bisa jalan selama beberapa bulan. Dia drop dengan cepat gitu, seperti itu. Sekarang sudah mulai jalan tertati-tati. Udah gitu dikunjungi oleh kakak sama adik saya dari Jakarta. Dia senang gitu, seperti itu. Yang membuat orang berumur panjang adalah
pada saat kita satu sama lain saling berkomunitas. Yang mengerti katakan amin. Semua polanya sama. Begitu kaki kita nggak kuat, kita sudah mulai jongkok, kita duduk di kursi roda, kita duduk di kursi, nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak berinteraksi satu dengan yang lainnya, sama manusia, sesama komunitas, kita drop dengan cepat. Kita udah umur 80, 90, tapi kaki kita masih kuat, kita masih bisa ke gereja dengan nyaman, kita masih bisa berpergian. Itu yang membuat umur kita panjang. Sama seperti itu. Semua polanya sama. Yang diri sendiri ngomong begini. Waktu kita buat kesalahan, ya nggak? Kita buat kesalahan yang berat sekali. Selingkuh deh contohnya. Kita mohon ampun pada Tuhan. Tuhan, maafkan saya Tuhan. Saya nggak hilap deh. Saya berdosa Tuhan. Maafkan saya Tuhan. Saya nggak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tuhan, maafkan? Maafkan. Tuhan pasti maafkan. Ayatnya ada ini. Ini confirm. Tuhan pasti maafkan dan Tuhan lupakan. Itu udah pasti. Ya, itu udah pasti. Tuhan itu dalam tanda kutip lupaan. Begitu kita berdosa, kita berbuat salah, kita mohon ampun pada Tuhan, Tuhan maafkan. Ingat ya lagunya. Yuk sama-sama nyanyi. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh ke dalam tubir laut, kau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih pengampunmu ya Tuhan. Pengampun yang Kau beri, pulihkanku. Ada ya lagunya? Tuhan akan melupakannya. Ngomong-ngomong, suara saya udah sebagus Pak Kris nggak? Betty lah, beda tipis ya. Perkenalkan vokalis SOJ yang baru. Katanya level up, ya. Betty ya, beda tipis. Saya nggak pernah sih kalau dalam khotbah itu nyanyi. Sekali ini saya mau level up ya. Nanti beberapa bulan lagi mungkin suara saya lebih bagus dari Pak Kris karena mau ngeles vokal ya. Wacana ini. Ya, seperti itu. Tuhan akan melupakannya. Kalau lawannya apa? Iblis. Waktu kita di gereja tadi nyembah, waktu kita angkat tangan, ku berterima kasih, seperti itu kita ngomong. Di telinga kita yang berbisik, ingat
Ingat nggak tangan lu yang lu angkat tadi pagi lu buat gaplok anak kamu. Kamu buat tampar istrimu. Kita terintimidasi seperti itu. Waktu kita nyanyi tadi memuji Tuhan, kamu nggak inget? Kemarin kamu maki-maki mbak di rumah. Beda ya, kalau Tuhan melupakan, iblis mengingatkan. Iblis mengingatkan seperti itu, dia nggak lupa. Iblis itu kerjaannya cuma satu, intimidasi, tapi lembur. Ya, Alkitab ngomong siang dan malam, benar nggak? Kerjanya cuma satu, tapi lembur, gitu. Diingetin terus kesalahan kita sehingga kita, oh iya ya, saya nggak layak ada di gereja, saya nggak layak seperti itu. Selalu mengingatkan seperti itu. Next. Pembaruan itu apa saja sih? Yang pertama adalah pikiran dan hati di Roma 12 ayat 2. Ini nanti panjang ya saya uraikan. Yang kedua adalah hidup, yang ketiga adalah karakter, ya, hidup dan karakter. Ini saya mau ceritakan sebuah kisah mengenai Petrus. Yang poin kedua dan ketiga, saya mau cerita kisah tentang Petrus. Ingat ya, di Lukas 4 sampai Lukas 5, cara Yesus merekrut Petrus gimana? Di ayat 4, Lukas 4 ngomong, mertua Simon yang nantinya menjadi Petrus sakit, benar nggak? Mertua Simon alias Petrus sakit. Tuhan datang ke rumahnya dan menyembuhkannya. Keesokan harinya Petrus, dia kan kerjanya nelayan ya, dia pergi ke Danau Galilea, dia nelayan, semalam-malaman dia menangkap ikan, kembali pagi hari, hasilnya jong, nggak ada sama sekali ikan. Yesus datang kepada Petrus, dia ngomongnya apa? Ayo, angkat jangkar, kamu labuhkan perahumu ke tengah, dan apa? Pas mereka menangkap ikan menjala dan mereka mendapatkan ikan yang banyak. Benar nggak seperti itu? Cara kerja Tuhan yang merubah hidup kita. Yesus berkata, Simon, sekarang kamu bukan lagi jadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Caranya Tuhan menyentuh kita adalah dia dengan merubah hidup kita dengan yang namanya perhatian. Katakan sama-sama perhatian. Itu menyentuh hidup kita. Itu gayanya Tuhan. Ingat, saya berkesan sekali dengan film Passion of the Christ ya, film lama, tapi kalau kita mau perjamuan selalu diputarkan ya. Ada satu scene yang sangat berarti buat saya. Yesus ngomong apa? Sebelum ayam berkokok, engkau Petrus akan menyangkal aku 3 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali waktu itu. Dan scene yang sangat menggetarkan hati saya itu, Yesus memandang Petrus dengan raut wajah, dengan muka, dengan mimik yang gak menghakimi, tapi dengan mimik yang mengasihi. Katakan amin. Hidup dan karakter kita diubah Tuhan lewat langkah-langkah seperti itu. Ada senior saya, Pak Ali, saya gak pernah lupa Pak Ali. Itu ada di hati saya setiap kali. Pak Ali pernah doain saya loh. Pak Ali ingat gak? Jauh-jauh dari W Halim doain saya ke kantor, itu nggak pernah lupa buat saya Pak. Itu menyentuh hati saya Pak. Itu yang Tuhan lakukan. Hidup Petrus berubah dari seorang nelayan menjadi seorang penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Karakter Petrus berubah dari seorang nelayan yang kurang ajar. Tipe Petrus itu kan ya pokoknya senggol bacok ya. Tipe Petrus kan seperti itu, sanguin ya. Apa-apa, siapa-siapa nih, gue bacok nih gitu kan. Tipe Petrus gitu. Karakter Petrus berubah dari nelayan yang kurang ajar menjadi orang yang memberitakan Injil dengan gagah berani dan menebusnya dengan nyawanya. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita buka sekarang pikiran yang diubahkan di Roma 12 ayat 2. Kita sama-sama baca supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Kata yang dipakai New English, kata yang dipakai terjemahan dari Roma 12 ayat 2, kata yang dipakai dari pembaharuan budimu itu saya tebalkan, renewing of your mind, pembaharuan pikiran dan budimu, seperti itu. Bukan budi ya, mind itu kan pikiran ya, jadi pembaharuan pikiran. Berbeda ya, agak berbeda artinya. Jadi pembaharuan pikiranmu, seperti itu. Next, otak manusia itu, kita nggak bisa bayangkan bahwa otak manusia itu adalah seperti kayak tulang, kayak otot gitu, seperti itu. Beda sekali. Otak manusia itu seperti lilin, Play-Doh ya, seperti Play-Doh gitu. Jadi bisa berubah-berubah seperti itu. Neoplasticity adalah konsep neuroscience otak berubah secara struktural dan fungsional akibat dari pola asuh, pengalaman dan budaya dari sejak dini. Jadi otak manusia itu elastis dan bisa berubah-berubah. Sesuai seperti tadi, sesuai pola asuh, pengalaman, hidup kita masa lalu, seperti itu. Jadi elastis. Di Jerman pernah ada suatu studi kasus 3 orang mahasiswa di MRI otaknya, oh seperti ini keadaan otaknya. Udah gitu mereka diajarkan sulap selama 3 bulan, dan di MRI ulang setelah mereka 3 bulan belajar sulap. Apa yang terjadi? Otak ini kan ada bagian ya, bagian kreativitas dan bagian daripada kecepatan tangan seperti itu yang menghubungkan, itu membuat otak itu berubah menjadi lebih besar, menjadi lebih besar daripada yang lainnya. Berubah. Saya mau tanya nih ya, siapa ya? Pak Joni, siapa Joni? Pak Joni dari sekarang, dari dulu sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang, makanan favoritnya apa Pak Joni? Hah? Coba ya. Ada yang sama sama Pak Joni, coba. Nah sekarang James makan sukaannya apa James? Nasi Padang katanya. Beda ya, satu coba, satu nasi Padang. Kesukaannya beda ya. Pak Joni suka ini nggak? Croissant. Wih, ngomongnya bener nggak saya? Croissant apa itu, makanan apa iki? Hah? Suka juga. Saya nggak tahu itu apa. Ya. Pola hidup kita dari kecil, makanan kita itu membuat otak kita itu punya sistem. Oh, gue suka ini ya gitu. Ya, jangankan ke luar negeri ya, kita jalan-jalan keluar kota, keluar daerah, keluar provinsi, apalagi luar negeri ya. Waktu kita jalan-jalan lama, misalnya contohnya kemana lah, ke China lah gitu ya, jalan-jalan lama, udah 8 hari, 9 hari, 1-2 hari kita masih bahagia, wih makanannya beda ini gitu. Ya, udah hari ke-7 ke-8 kita mulai merindukan nasi Padang, bener nggak? Iya ya, jujur ya. Mulai merindukan nasi Padang, aduh enak banget nih nasi Padang. Kita mulai merindukan tempe, tahu, sambal, bener gak? Saya begitu, aduh, kayaknya gue nggak bisa hidup di sini lagi nih lebih lama. Gue harus pulang ke Lampung, gue harus pulang ke rumah, gue harus makan nasi Padang, harus makan sambal sama tempe sama tahu. Aduh, bener gitu ya. Itu membuat kita itu pola hidup kita gitu. Kita nggak sadar. Biarpun kita di luar negeri kita makan restoran yang kata orang Michelin bintang 4 lah taruh, tapi tetap kok ada yang kurang ya gitu. Kata orang sana, ini enak banget nih. Wah, lagi makan masih enakan tempe tahu sama sambal. Betul nggak? Jujur kan? Itu pola otak kita seperti itu. Dan yang lebih sengsara lagi sih, ini makan ya, buang. Aduh, saya negara-negara yang musim dingin itu, saya coba ngomong
Tapi nggak ada bahasa Indonesia cebok itu bahasa Indonesia lebih halus, nggak ada. Cebok susah ya kalau pakai tisu. Bener nggak sih? Susah, jujur ya. Saya sengsara banget gitu. Enak di Indonesia ya, pakai semprotan gitu. Enak banget gitu. Kalau di situ serasa nggak bersih-bersih gitu. Sampai lama sekali di toilet. Anak saya Clement, dia tetap kebiasaannya, dia BAB itu bisa sehari 2 kali. Enak banget, set, udah dia diberes. Hah, cepet bener gitu. Pakai tisu bisa kamu, nggak ada masalah katanya gitu. Kok saya susah banget gitu ya. Sampai saya kurangin makan gitu supaya nggak BAB, itu ribet banget gitu dan ngerasa nggak bersih gitu ya. Itu pola kita gitu. Pola kita secara nggak sadar ya. Makanan kita, cara kita bertindak, cara kita berpikir, perilaku kita, karakter kita itu ada sesuatu yang namanya pola perilaku yang dibentuk dari kehidupan kita yang lalu, kebudayaan orang tua kita, pola asuh kita, seperti itu. Ya, yang mengerti katakan amin. Jadi yang terbaik seperti apa sih? Jadi next, otak kita itu nggak bisa di-delete sayangnya, bener nggak? Nggak bisa di-delete. Udah, yang terpatri di otak itu ada terus di otak, nggak bisa di-delete. Yang harus kita lakukan adalah di upgrade, katakan upgrade. Cicunlan, Anthony, ada PR buat kalian, happy heart jangan cuma ibadah, tapi diajarin kayak om-om sama tante-tante ini dansa caca kayak ya 1 2 gitu ya. Ya, Cicunlan ya. Ajarin merangkai bunga kayak seperti itu ya. Keterampilan yang baru, studinya keterampilan yang baru yang diajarkan pada usia emas itu membuat otak kita selalu bekerja dan selalu membuat hasilnya maksimal. Tadi pagi saya dengar podcast ya sama Ade Rai, tahu ya? Ade Rai ngomong gini, otak itu if we don't use it, if we don't use it, we lose it. Kalau kita nggak gunakan otak kita bakal kehilangan otak kita, seperti itu. Kita mulai pikun, kita mulai lupa, ya. PR-nya Cicunlan, ajarkan dansa caca, ya, nggak cuma ibadah. Kalau kita nggak gunakan, otak itu akan berkurang fungsinya, akan berkurang daya ingatnya, seperti itu. Ya, harus kita ajarkan keterampilan baru. Dan yang terbaik adalah isi dengan firman Tuhan. The best can do pada otak kita. Waktu kita baca firman Tuhan, kita dengar. Kadang-kadang kesulitan ya buat, jangankan oma opa ya, saya sendiri ya kalau baca firman tuh kok bawaannya ngantuk ya. Benar nggak, jujur ya? Aduh ngantuk banget nih gitu ya, kayak obat tidur. Dengan audio. Sekarang ada Bible yang audio yang ada efeknya. Misalnya Musa membelah Laut Merah gitu, ada gitu, seperti itu, ada efeknya. Jadi kita bisa dengarkan. Pendengaran akan firman Tuhan itu membuat hidup kita berubah. Yang mengerti katakan amin. Mungkin ini ayat terakhir. Next, kita baca ayat terakhir. Ini saya sampai jam 12 ya, boleh ya? Boleh? Yuk sama-sama kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya undang pemusik. Allah turut bekerja dalam hidup kita. Desember kemarin ada sedikit drama di rumah kami. Clement anak saya anjurkan, Clement sunat yuk gitu. Clement takut Dedi katanya. Udah nggak apa-apa, nggak sakit gitu. Bohong nggak sakit ya? Nggak sakit. Dia tanya sama driver kita, Pak, sunat sakit nggak Pak? Waduh, Clement, aduh sakit. Bapak ini sampai sekarang sakit banget. Zaman dulu pakai bambu katanya. Udah serem bener ya pakai bambu ya. Ngeri pakai bambu, sampai benana berdarah sampai berminggu-minggu katanya. Tambah jiper dia. Udah Dedi nggak mau deh, takut.
Nggak mau tahu pokoknya, Clement nggak mau, takut. Nggak mau pokoknya. Clement takut, intimidasi, takut dia. Saya yakinkan, tenang Clement. Zaman sekarang udah canggih, pakai laser, pensiler ya, canggih. Pokoknya canggih, nggak bakal sakit deh, gitu ya. Teman-teman kompleknya itu ngomong, nggak bohong, sakit tetap gitu. Waduh, intimidasi ini nggak habis-habis ya. Kata saya, aduh gimana ya. Akhirnya ada temennya, teman kelasnya, yuk sunat yuk sama-sama. Dia mulai berpikir, ih boleh juga ya gitu ya. Sakit nggak? Udah bilang Dedi, nggak sakit bener man, bener nggak sakit, really nggak sakit. Pokoknya kamu ini aja. Hadiahnya apa Dedi? Waduh, hadiah lagi. Dedi, gini ya, Clement mau sunat nih sama teman Clement nih, boleh deh ada temennya. Jadi gini, Clement duduk di luar, dia dulu yang sunat. Kalau dia keluar, dia nangis, dia teriak-teriak, Clement pulang, kata dia. Pinter dia. Aduh, kata saya nih, gawat nih. Enggak bener man, nggak sakit. Udah dah, ini Dedi janjiin hadiah deh. Coba Clement pikirin hadiah mau apa, kata. Saya ngomong begitu kan, Clement bilang, apa ya? Udah deh Dedi, saya mau kredit di Roblox ya. Apa sih kredit ya? Jadi beli-beli poin ya. Nggak ngerti saya tuh, anak sekarang itu ya, canggih ya. Pokoknya Dedi beliin poin di Roblox supaya saya bisa ganti skin, bisa ganti senjata apa. I don't know what he say itu, nggak tahu saya apa itu. Berapa? Ya yang paling canggih lah Dedi, sekitar 1 juta lebih. Aduh, 1 juta. Hadiahnya 1 juta. Papinya udah, Dedinya udah ngelap keringet. Pikirin dulu men, 1 juta. Sayang nggak kamu habiskan begitu aja buat game? Dia mikir keras. Enggak lah Dedi, bener Roblox aja. Pikirin bener, coba. Pikirin baik-baik. Akhirnya dia berubah ya. Iya juga ya Roblox. Ya Roblox mah ya yang murah-murah aja deh, main-main atau gimana. Gini deh Dedi, dia lihat Tokped ya, udah bisa buka Tokped. Saya minta itu deh, skuter. Tahu ya skuter ya, bukan skuter motor, bukan. Skuter yang anak-anak main yang luncur-luncuran itu ya. Saya lihat harganya 2,5 juta. Aduh. Aduh, sunat ini mahal amat, 2,5 juta ya. Bingung. Dia udah lihat Tokped. Ini Dedi nih, bagus nih. Ada yang 10 juta loh, keringet dingin saya. Saya makin keringet dingin nih. Coba pikirin baik-baik. Skuter, ya. Kamu pakai skuter nih, paling 6 bulan udah rusak. Made in China itu. Waduh, saya ini nggak boleh saya ngomong. China sekarang udah sip, udah bagus mobilnya. Made in China paling 6 bulan. Enggak Dedi, ini bagus nih. Kalau nggak yang mahalan deh. Waduh. Saya bilang, aduh nggak bisa nih Tokpednya, nggak bisa. 2,5 juta. Gini deh kata saya, Clement mau nggak dia dibukain tabungan seharga skuternya, mau nggak? Ah enggak lah Dedi, ngapain tabungan, buat apa? Pikirin loh, tabungan kamu bisa buat pakai buat apa saja, bener nggak? Kamu pikirin, kamu nanti mau beli PS5 atau mau beli apa, bisa loh, daripada kamu cuma beli skuter. Iya juga ya Dedi. Nih ya Clement ya, ini ada kartunya nih, isinya sesuai yang Dedi janjiin. Agak bohong sih, isinya nggak sesuai sebenarnya. Cuma kan anak umur segitu paling beli apa sih? Paling beli ciki ya. Saya bilang nih, dengan kartu ini kamu bisa beli apa? Kamu ke Indomaret, kamu beli deh. Mau beli apa? Mau beli susu, mau beli snack, bisa nih kata dia. Ya udah, oke Dedi. Lucu ya ceritanya. Bukankah Tuhan sama seperti itu? Ya enggak? Tuhan, aduh ini jodoh saya Tuhan, ganteng kayak Cak Anwo, anak tunggal gitu, tapi nggak percaya Tuhan. Tuhan ngomong, percayalah, saya akan beri yang terbaik, saya akan hadirkan yang lebih ganteng, anak tunggal, papa mamanya sakit, pewaris. Tuhan akan berikan yang lebih baik, ya sama ya. Gitu ya, kadang-kadang kita berpikir ini yang terbaik, tapi Tuhan akan berikan yang terbaik. Yang mengerti katakan amin. Percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tergantung kita mau terima atau enggak. Amin saudara.